Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang pemeriksaan cross-match rutin. Alat dan bahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tabung serologis, kemudian pipet Pasteur, bisa juga menggunakan pipet tetes. Setelah itu objek glass, deck glass. Kemudian bahannya suspensi sel 5%, baik donor maupun pasien. Kemudian serum atau plasma, donor maupun pasien. Setelah itu bovin serum albumin 22% dan foam serum. Selain itu kita menggunakan mikroskop dan water bath. Setelah itu kita membutuhkan tabung serologis yang sudah dilabel mayor dan minor. Untuk tabung mayor, isinya adalah 2 tetes serum penderita atau pasien. Setelah itu ditambah 1 tetes sel donor 5%. Kemudian ditambahkan 2 tetes bovin serum albumin 22%. Untuk tabung minor kita masukkan 2 tetes serum donor, kemudian ditambah 1 tetes sel penderita 5%. Kemudian ditambahkan bovin serum albumin 22% sebanyak 1 tetes. Setelah itu kita memungkinkan baik mayor maupun minor. Setelah itu kita sentrifuge 1000 rpm selama 1 menit. Nah, pada tahap ini disebut sebagai fase 1. Setelah disentrifuge kita homogenikan, kemudian kita lihat ada tidaknya reaksi aglutinasi maupun hemolisis. Nah, pada percobaan 1 tidak terjadi aglutinasi maupun hemolisis baik pada tabung mayor maupun minor. Kemudian pada percobaan kedua, baik pada tabung mayor dan minor terjadi aglutinasi. Karena pada percobaan kedua terjadi aglutinasi pada fase 1, maka tidak perlu dilanjutkan menuju ke fase kedua. Sedangkan yang tidak terjadi aglutinasi, percobaan pertama dilanjutkan ke fase kedua. Pada fase kedua kita masukkan tabung mayor dan minor ke dalam water bath dengan suhu 37 derajat Celcius, kemudian kita inkubasi selama 15 menit. Setelah diinkubasi 37 derajat Celcius selama 15 menit, kemudian kita sentrifuge 1000 rpm selama 1 menit. Setelah disentrifuge, kita amati hasil pada fase kedua, apakah terjadi aglutinasi atau hemolisis. Nah, bisa kita lihat di sini tidak terjadi aglutinasi maupun hemolisis, sehingga dilanjutkan ke fase ketiga. Pada fase ketiga, kita cuci terlebih dahulu tabung mayor dan minor dengan NaCl fisiologis. Kemudian kita sentrifuge 1000 rpm selama 1 menit. Setelah disentrifuge, kita pisahkan bagian supernatan.
sehingga hanya tersisa endapannya saja. Baik untuk tabung mayor maupun tabung minor. Setelah itu, kita cuci kembali dengan NaCl fisiologis sebanyak 3 kali. Setelah pencucian sebanyak 3 kali, kemudian kita tambahkan 2 tetes serum kum di setiap tabung. Kemudian kita homogenkan, lalu kita sentrifuge 1000 rpm selama 1 menit. Setelah disentrifuge, kita lihat reaksi secara makroskopis terlebih dahulu. Nah, tidak terjadi aglutinasi maupun hemolisis. Kemudian kita akan baca secara mikroskopis. Untuk mengamati secara mikroskopis, kita teteskan 1 tetes dari tabung mayor dan 1 tetes dari tabung minor. Setelah itu kita tutup dengan deep flash. Setelah itu kita amati dengan mikroskop dengan perbesaran 100 kali. Kita amati secara mikroskopis bentuk eritrositnya. Nah, di sini tidak ada aglutinasi dan eritrosit masih berbentuk utuh. Ini adalah contoh secara mikroskopis eritrosit yang beraglutinasi. Setelah kita amati hasil pada fase ketiga, baik secara mikroskopis maupun makroskopis tidak terjadi aglutinasi, maka dapat disimpulkan bahwa darah pendonor dengan darah pasien cocok. Nah, setelah mendapatkan hasil, seperti biasa tulis pada laporan yang sudah disediakan. Kemudian cuci alat sampai bersih, kembalikan reagen ke tempat semula. Demikian video tutorial kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.